Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febi Safitriana. Halo, perkenalkan nama aku Ari Rohmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat yang tidak menutup kemungkinan terjadinya ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Tetapi ancaman sendiri itu apa sih? Jadi, ancaman merupakan seluruh kegiatan yang sifatnya mengubah atau merombak kebijaksanaan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politik. Akibatnya apa sih? Akibatnya dapat mengganggu pertama, kedaulatan suatu negara, kedua, keutuhan wilayah negara, dan ketiga, membahayakan keselamatan seluruh masyarakat di negara tersebut. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer, dan yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan bentuk usaha pemberontakan yang menggunakan kekuatan bersenjata. Bentuk ancaman militer terbagi menjadi dua sebagai berikut. Ancaman dari luar negeri, yaitu agresi militer. Agresi militer merupakan sebuah penyerangan suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara. Di Indonesia pernah terjadi agresi militer yang menyebabkan perpecahan Indonesia. Menurut buku Agresi Militer Belanda, Abdul Haris Nasution 1978, agresi militer Belanda I adalah operasi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Operasi ini menjadi bagian aksi polisionil yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka mempertahankan pemahaman Belanda atas perundingan Linggarjati. Ancaman selanjutnya yang berasal dari ancaman militer dari luar negeri adalah spionase. Spionase merupakan upaya penyelidikan, pengintaian, atau mata-mata yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang sifatnya sangat rahasia yang berasal dari suatu organisasi atau lembaga. Tentunya informasi ini bersifat ilegal karena informasi yang didapat ini tidak berasal dari pemilik sah atau tidak dari izin dari pemilik sah. Contoh spionase di Indonesia adalah Alan Lawrence Pope adalah seorang tentara bayaran yang ditugasi oleh CIA dalam membantu pemberontakan PRRI atau Permesta untuk menggulingkan Presiden Soekarno. 2. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri yaitu aksi kekerasan yang berbau sara. Aksi kekerasan yang berbau sara, contohnya kerusuhan Mei pada tahun 1998. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta dan juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Banyak sasaran perusakan adalah milik etnis Tionghoa. Lebih jauh juga ditemukan sejumlah kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan Tionghoa. Gerakan separatis. Gerakan separatis merupakan suatu paham berupa gerakan untuk membuat negara sendiri. Orang, golongan, atau kelompok yang melakukan separatisme tersebut dinamakan sebagai separatis. Gerakan separatis yang pernah terjadi di Indonesia adalah PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, pemberontakan Permesta, Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Selanjutnya, konflik militer yang berasal dari dalam negeri ada konflik horizontal. Jadi konflik horizontal ini merupakan konflik yang pada umumnya terjadi pada masyarakat yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sama, seperti pertikaian antar masyarakat atau organisasi dan pertikaian antar pelajar. Contoh konflik horizontal yang ada di Indonesia ada konflik Poso dan konflik di Kepulauan Maluku. Ancaman selanjutnya ada sabotase.
Jadi sabotase ini bentuk dari pemberontakan yang menghancurkan fasilitas sebagai bentuk pemberontakannya. Jadi mereka itu menghancurkan fasilitas yang ada sebagai bentuk pemberontakan. Sabotase yang pernah ada di Indonesia yaitu pada Asian Games tahun 1962. Jadi pada saat itu muncul percikan api yang ada di dalam stadion yang pada saat itu setengah jadi. Akibat dari sabotase ini menyebabkan kerusakan parah menimpa bagian atap stadion yang belum seluruhnya selesai. Dari perhitungan kasar, kerugian sekitar 3% dari total biaya yang telah dikeluarkan. Ancaman non-militer. Salah satu ancaman non-militer berdimensi ideologi adalah gerakan kelompok radikal. Motif yang digunakan gerakan kelompok radikal adalah dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Saat ini masih terdapat paham-paham radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan dan berusaha mendirikan negara dengan ideologi yang seperti yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam Indonesia atau NII. Ancaman berdimensi politik dapat menggunakan berbagai macam aspek sebagai kendaraan untuk menyerang suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman politik yang timbul dari dalam negeri adalah separatisme. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan instrumen militer. Ancaman non-militer selanjutnya ada ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dikelompokkan menjadi dua, internal dan eksternal. Ancaman berdimensi ekonomi internal disebabkan oleh tingginya inflasi, tingginya tingkat pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, ketimpangan distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman berdimensi ekonomi eksternal disebabkan oleh buruknya indikator kinerja ekonomi, daya saing rendah, serta ketergantungan tinggi terhadap negara asing, dan lain sebagainya. Ancaman non-militer selanjutnya yaitu ancaman non-militer berdimensi sosial budaya. Ancaman ini berasal dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam dilatar belakangi oleh beberapa faktor. 1. Faktor kebodohan, faktor kemiskinan, faktor ketidakadilan, dan faktor keterbelakangan. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh dinamika era globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar yang sulit dibendung. Akibatnya, nilai-nilai di Indonesia ini akan semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme dari luar negeri, sehingga dapat mengancam nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung Merapi, dan tsunami. Bencana yang disebabkan oleh manusia seperti penggunaan obat-obatan dan bahan kimia psikotropika. Selain itu, keamanan transportasi juga menjadi salah satu dimensi keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Saat ini masyarakat butuh akan sarana transportasi yang tinggi sehingga persaingan usaha yang tidak sehat seperti penurunan tarif yang berdampak terhadap keselamatan. Yang terakhir, ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tentunya membawa dampak positif bagi umat manusia, tetapi juga akan membawa dampak negatif bagi umat manusia. Dampak negatif dari kemajuan teknologi atau IPTEK ini bagi Indonesia yaitu kemudahan berkomunikasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia juga mendapatkan dampak negatifnya dari kemajuan IPTEK ini, seperti ketergantungan teknologi terhadap negara maju. Mengapa hal tersebut dapat dikatakan membahayakan? Karena apabila Indonesia sudah ketergantungan teknologi terhadap negara maju, akan menyebabkan Indonesia ini sulit mengendalikan ancaman teknologi yang nantinya ini akan
dapat melemahkan negara ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.